Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku, Celia Diah. Kali ini aku akan berbagi kisah tentang perempuan bernama Rani, karyawan swasta yang sering bekerja lembur di kantornya. Lembur karena pekerjaan? Atau karena apa? Sebelum dilanjutkan, aku berterima kasih bila teman-teman berkenan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan pencet tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Mari kita mulai kisah ini. Rani adalah perempuan biasa. Usianya 32 tahun, lulusan universitas swasta di Jakarta Timur, dan kini bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan konsultan properti di kawasan Kuningan. Hidupnya sederhana, tak berlebihan, tapi juga tak kekurangan. Ia menikah dengan Ardi, pria yang dikenalnya sejak masa kuliah. Setelah menikah, mereka tinggal di apartemen milik Ardi di kawasan Depok. Ardi bekerja di perusahaan yang dibangun bersama temannya. Namun kini pekerjaan mulai sepi. Sementara, Rani menjadi tulang punggung utama keluarga sejak pandemi memukul penghasilan suaminya. Mereka tak punya anak, bukan karena tidak mau, tapi karena belum diberi. Setiap pagi, Rani akan bangun pukul 5, memasak nasi goreng sederhana, menyetrika kerudung, lalu naik KRL dari Depok Baru ke Sudirman. Kehidupannya seperti mesin, teratur, diam-diam lelah, tapi tetap berjalan. Pekerjaan di kantor tidak terlalu berat, tapi seringkali menumpuk di akhir bulan. Terutama saat divisi keuangan harus menyusun laporan untuk investor dan audit bulanan. Kantornya berada di gedung bertingkat, interiornya modern, penuh skat kaca, ber-AC dingin yang kadang menusuk tulang. Rani duduk di pojok, meja ketiga dari jendela, dekat printer besar yang sering macet. Meja itu ia huni selama 5 tahun terakhir, berhadapan langsung dengan Reza, rekan kerjanya yang dikenal santai, humoris, dan agak berantakan. Usia mereka tak jauh beda, dan keduanya sudah bekerja di sana cukup lama, untuk saling memahami ritme dan kebiasaan satu sama lain. Tidak ada yang istimewa dari hubungan mereka. Mereka cuma sering saling nitip kopi, saling minta tolong cetak dokumen, atau saling berbagi kerupuk sisa dari makan siang. Atasan mereka, Pak Yudi, dikenal tegas, tapi jarang turun langsung. Tim kecil ini terdiri dari 5 orang, tapi yang paling sering lembur hanya Rani dan Reza, karena mereka berdua tahu paling detail laporan dan pengeluaran perusahaan. Rani lebih teliti, Reza lebih jago Excel. Kombinasi itu yang membuat mereka sering ditugaskan berdua menyelesaikan laporan akhir bulan. Sementara di rumah, Rani mulai merasa ada yang kosong. Ardi semakin jarang menyentuhnya. Malam-malam mereka diisi suara AC dan TV menyala tapi tidak pernah ditonton. Percakapan mereka hanya seputar uang sewa, tagihan listrik, dan pertanyaan klasik. Kamu pulang jam berapa? Tapi Rani tidak pernah mengeluh. Dia tahu, Ardi juga lelah. Mereka hanya 2 manusia yang saling bertahan dalam realitas hidup kota besar. Mahal, padat, dan melelahkan. Cinta mereka berubah bentuk. Dari pelukan menjadi pengertian diam-diam. Dari tatapan mesra menjadi saling diam di ruang tamu yang sama. Di kantor, suasananya berbeda. Reza bisa membuat Rani tertawa. Hal sederhana, seperti menyindir bos dengan gaya TikTok, atau menirukan suara printer macet dengan ekspresi serius, bisa membuat hati Rani hangat. Dia tidak pernah berniat jatuh hati. Tapi dia tahu betul, rasa bisa tumbuh diam-diam. Dan kota ini punya banyak ruang gelap yang tak terjangkau cahaya logika. Lalu datang malam-malam lembur itu. Ketika hanya mereka berdua di ruangan kaca lantai 21. Dan ketika perlahan jarak di antara mereka mulai mengabur. Pada malam itu, udara kantor seperti lebih sunyi dari biasanya. Bunyi jam dinding berdetak lambat, menyelip di antara desis AC dan ketukan jari Rani di keyboard. Reza duduk di seberang, kepalanya bersandar di tangan kiri, mata menatap layar dengan sorot yang lelah namun hangat. Rani mencuri pandang. Bayangan Reza terpantul di kaca jendela, terbingkai oleh cahaya kota yang temaram dan tak pernah benar-benar tidur. Aku bawa kopi hitam. Yang pahit, kayak akhir bulan, ucap Reza, setengah berbisik. Rani tersenyum kecil, nyaris tak terdengar. Ia menyambut gelas kertas itu dengan jemari yang ragu-ragu, lalu menyesap perlahan. Pahitnya menyentuh lidah, tapi hangatnya menyusup pelan ke dada. Rasanya benar, katanya lirih.
Maksudnya, kadang yang pahit pun bisa bikin tenang, kalau tahu cara menikmatinya. Reza tak membalas. Tapi pandangan mereka bertemu. Hanya sekejap. Tapi sekejap itu cukup untuk menyisakan sesuatu yang tak terucap. Pukul 11 malam. Kota di bawah sana masih berkelip. Tapi kantor sudah lama sepi. Mereka berdua masih duduk di tempat yang sama. Laporan hampir selesai. Tapi tak ada yang ingin buru-buru pulang. Reza berdiri, berjalan ke jendela. Punggungnya menghadap Rani. Rani berdiri perlahan, mendekat. Tidak ada rencana, tidak ada niat. Hanya langkah-langkah ringan yang terdorong oleh keheningan dan rasa yang tumbuh di sela-sela lelah. Lihat, kata Reza pelan, menunjuk jauh keluar jendela. Itu jalan tol. Lurus. Tapi nggak semua yang lurus itu gampang dilalui. Rani berdiri di sampingnya. Bahu mereka bersisian. Hening. Napas mereka nyaris menyatu. Kita ini, Reza menggantungkan kalimatnya. Lagi nyari persimpangannya. Rani tak menjawab. Tapi dalam diam, ia tahu yang mereka cari bukan jalan keluar. Tapi mungkin tempat berhenti sebentar. Untuk menghela napas. Untuk merasa utuh. Walau hanya satu malam. Tangan Reza bergerak pelan. Hanya menyentuh punggung tangan Rani dengan ujung jarinya. Seperti angin yang ragu untuk menjadi badai. Dan Rani, yang selama ini menjaga jarak, tidak menarik diri. Dalam pantulan kaca, mereka tampak seperti dua bayang-bayang yang perlahan menyatu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan besar. Hanya kehangatan samar yang mengalir di antara dua manusia yang sama-sama sunyi. Rani tahu, ini bukan cinta seperti yang dulu. Ini bukan gairah atau pengkhianatan. Ini adalah bentuk lain dari bertahan. Dalam dunia yang keras, dalam relasi yang mengikis, dalam hidup yang terus berjalan tanpa pernah benar-benar menanyakan perasaanmu. Lalu Reza berbisik, hampir seperti doa. Boleh aku, hanya sebentar, jadi tempat kamu pulang. Dan dalam hening malam itu, tanpa kata-kata, Rani bersandar. Bukan pada tubuh Reza, tapi pada rasa yang selama ini ia tekan. Bukan untuk pergi dari apa yang ada di rumah, tapi untuk mengingat bahwa ia masih punya hati yang bisa merasa. Di lantai 21 itu, di balik kaca yang dingin, dua orang dewasa bersatu. Dunia tetap berjalan di luar. Tapi untuk sesaat, mereka berhenti. Hanya sebentar. Hanya malam itu. Namun jam tetap berdetak. Laporan selesai, dan Rani harus pulang. Tapi sebelum ia berdiri, Reza menyelipkan satu kalimat terakhir, dengan suara serak dan lirih. Aku tahu kamu gak akan kemana-mana. Tapi, boleh nggak aku tetap berharap kamu akan kembali ke sini? Rani tak menjawab, tapi matanya berkaca. Mereka beranjak pelan dari jendela, seperti enggan membangunkan malam yang telah menjadi saksi. Rani melipat laptopnya, memasukkan berkas ke dalam map, satu persatu, tanpa terburu-buru. Gerakannya tenang, tapi dalam hatinya, segala sesuatu terasa seperti riak air yang disentuh angin, tipis, tapi terus menyebar. Reza berdiri tak jauh, menggenggam cangkir kopi kosong yang kini dingin. Saat Rani hendak melangkah keluar, Reza menahan pintu. Bukan untuk menggoda, bukan juga karena ingin memperlambat. Tapi karena ia tahu, setelah pintu itu terbuka, semuanya akan kembali ke semula. Dan malam ini hanya akan menjadi potongan kecil dari ingatan yang tak pernah selesai. Rani, suara itu nyaris hanya hembusan. Rani menoleh. Reza mengangkat tangan, menyentuh pelan ujung kerudung Rani, membenarkannya sedikit, seperti gerakan seorang sahabat yang tahu batas, tapi diam-diam berharap tak ada batas itu. Tangannya lalu turun, menyentuh sisi lengan Rani. Hanya sekejap, Rani tidak menepis. Ia hanya memejamkan mata sejenak. Aku nggak janji bakal kembali, katanya pelan. Suaranya nyaris seperti luka yang dibungkus kain. Reza mengangguk. Ia tahu, dunia mereka tidak memungkinkan janji. Hanya kemungkinan. Di KRL yang hampir kosong, Rani duduk menghadap jendela. Refleksi wajahnya bertemu lampu-lampu kota yang berkelebat. Di layar ponselnya, pesan dari Ardi muncul. Kamu pulang jam berapa? Tak ada tanda tanya. Tak ada nama panggilan sayang. Hanya barisan kata datar.
seperti rutinitas yang sudah terlalu sering diulang tanpa makna. Ia menjawab singkat, "Sebentar lagi." Lalu ia simpan ponselnya dan membiarkan kepala bersandar pada kaca. Hatinya masih menggigil oleh hal-hal yang tak terucap. Ia tidak menangis, tapi matanya mematung, menatap bayangan sendiri. Perempuan 32 tahun yang tak tahu harus memilih siapa. Lelaki yang menemaninya bertahun-tahun, atau lelaki yang baru saja mengingatkan bahwa dirinya masih bisa merasa. Besok pagi, Rani akan kembali menyetrika kerudungnya. Akan ada nasi goreng lagi di meja, dan stasiun Depok baru yang tetap penuh. Akan ada ruang kantor ber-AC yang dingin. Dan Reza, duduk di seberang, mungkin tak akan berkata apa-apa. Tapi mereka tahu, sesuatu sudah berubah. Tidak meledak, tidak merusak, tapi cukup untuk menggoyahkan dinding yang selama ini mereka bangun. Dan dalam setiap lembur berikutnya, jarak itu akan terus diuji. Hingga pada satu malam, mungkin tak lagi ada batas. Dan malam itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Lembur kali ini datang tanpa peringatan. Sebuah proyek baru masuk mendadak. Klien lama dari luar negeri ingin melihat laporan kas dan neraca yang lebih detail sebelum melakukan investasi tambahan. Semua orang panik, tapi seperti biasa, semua kembali bertumpu pada Rani dan Reza. Malam menjalar pelan, seperti air yang merayap di celah. Kantor kembali sunyi, hanya suara kipas server yang berdengung dan sesekali bunyi notifikasi laptop. Rani dan Reza duduk berseberangan, tapi kali ini tak banyak bicara. Jam menunjukkan pukul 00.23 saat Rani akhirnya berdiri, meregangkan tubuh, dan berjalan ke jendela. Kota di bawah masih gemerlap. Reza mendekat, tanpa suara. Ia berdiri di belakang Rani, cukup dekat untuk membuat bayangan mereka saling menyatu di kaca. Rani bisa merasakan napasnya, hangat dan teratur. Dan saat Reza mengangkat tangan, lalu menyentuh pelan pundaknya, Rani tidak menolak. Hening. Hening yang nyaman dan berbahaya di saat yang sama. Kemudian, perlahan, ia meraih tangan Rani. Tak ada genggaman. Hanya jari-jari yang saling menyentuh, seperti dua aliran listrik yang bertemu dan ragu untuk menyatu. Rani menarik napas panjang, lalu menoleh. Mata mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Dan di antara tatapan itu, ada bisikan tanpa suara. Pengakuan yang tak mereka ucapkan, karena keduanya tahu, kata-kata bisa menghancurkan ilusi yang sudah mereka bangun hati-hati. Lalu Reza mendekat. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kesadaran penuh bahwa apa yang ia lakukan akan mengubah segalanya. Ia menyentuh pipi Rani, pelan, seperti seseorang yang menyentuh kenangan. Rani memejamkan mata, dahi mereka saling bersandar, dan dalam keheningan itu, dada Rani terasa penuh. Bukan oleh cinta, tapi oleh sesuatu yang lebih rumit, kerinduan yang tak pernah punya nama, dan kehangatan yang selama ini ia sangka sudah mati. "Aku takut," bisik Rani. "Bukan sama kamu, tapi sama apa yang bisa terjadi setelah ini." Reza mengangguk. "Aku juga. Tapi kalau kita terus pura-pura nggak ngerasain apa-apa, lama-lama kita mati rasa." Dua orang dewasa, berdiri dalam jarak paling jujur yang pernah mereka izinkan. Di luar, Jakarta masih berdenyut. Tapi di lantai 21 itu, waktu seperti berhenti. Printer mati. Lampu ruangan hanya satu yang menyala, meredup pelan. Meja-meja kosong jadi saksi diam. Rani berbisik, nyaris seperti doa. "Kalau nanti semua ini jadi luka, biar aku yang simpan." Dan malam pun terus berlanjut. Tanpa janji, tanpa rencana. Tapi penuh rasa yang akhirnya menemukan ruangnya sendiri. Malam itu, di ruangan lantai 21, cahaya lampu redup menyentuh sudut meja, menyapa dua cangkir kopi bekas yang sudah dingin, dan map laporan yang tertumpuk rapi. Rani membuka mata perlahan. Ia masih duduk di sofa kecil di ruang istirahat kantor. Kepalanya bersandar di bahu Reza yang tertidur setengah duduk. Ia tidak ingat kapan tepatnya mereka tertidur. Yang ia ingat hanyalah rasa ringan yang menyelusup perlahan, setelah malam panjang yang dipenuhi kata-kata tanpa suara, dan sentuhan-sentuhan yang lahir dari luka yang sama, kesepian. Rani menoleh pelan, memperhatikan wajah Reza yang terlelap. Ia mengangkat tangannya, ragu-ragu, lalu menyentuh pelipis Reza dengan ujung jarinya,
sebuah gerakan kecil yang tak punya maksud besar, hanya ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Reza menggerakkan kepala sedikit, lalu membuka mata. Pandangan mereka bertemu, mereka tidak bicara, hanya menatap. Dalam tatapan itu, terselip banyak hal yang tak bisa diurai oleh logika. Rasa bersalah, rasa ingin memiliki, rasa takut kehilangan, dan yang paling sunyi, rasa yang tumbuh karena tahu mereka tak akan pernah benar-benar bisa bersama. "Aku harus pulang," bisik Rani. Reza mengangguk. "Aku tahu." Tapi ia tidak melepaskan. Seperti ingin menyimpan jejak tubuh Rani dalam ingatannya. Rani menyandarkan dahinya ke dada Reza, mendengar detak jantungnya yang masih sama seperti malam sebelumnya. Tenang, stabil, dan diam-diam menenangkan. "Kalau nanti kita kembali jadi dua orang asing," ucap Reza, suaranya serak. "Aku harap kamu tahu, kamu pernah jadi tempat paling hangat yang pernah aku punya." Rani tidak menjawab. Tapi ia menutup matanya, menghafal irama napas Reza. Dunia di luar belum berubah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang sudah tidak sama lagi. Sesampai di apartemen, Ardi sudah tertidur. Hingga paginya, tidak ada tanya. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada apa-apa. Di kereta pagi itu, penuh seperti biasa, dan tubuh-tubuh berdesakan tanpa saling peduli. Ia memandang keluar jendela, melihat langit Jakarta yang mulai biru, samar diselimuti kabut tipis. Di dalam tasnya, ada laporan yang harus segera dikirim. Di ponselnya, tak ada pesan dari Ardi. Dan anehnya, pagi ini, Rani tidak merasa bersalah. Yang ia rasakan adalah rindu kecil yang belum sempat tuntas. Rindu pada malam yang terlalu pendek. Sesampainya di kantor, ia kembali ke mejanya. Di seberangnya, Reza sudah duduk. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyuman lebih dari biasanya. Tapi saat mereka saling menatap sekilas, ada sesuatu yang menyala diam-diam. Seperti bara kecil di antara tumpukan kertas laporan. Dan saat lembur berikutnya datang, mereka tahu, malam bukan lagi musuh. Tapi ruang. Ruang tempat rasa bisa hidup, tanpa harus selalu punya nama. Hari-hari berjalan seperti biasa, atau setidaknya berpura-pura biasa. Rani dan Reza kembali menjadi dua staf keuangan yang sibuk mengejar tenggat. Interaksi mereka tampak datar di permukaan. Namun di balik setiap tatap mata yang singkat, ada isyarat tak terucap. Namun hidup, seperti kota yang tak pernah tidur ini, tak suka hal yang terlalu rapi. Konflik itu datang pada suatu siang yang gerah, saat Rani sedang menyusun rekap pengeluaran triwulan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, dari nomor yang tidak ia simpan. Tapi begitu ia baca, dadanya langsung sesak. "Saya tahu soal kamu dan Reza. Hati-hati, Bu." Tak ada nama, tak ada tanda. Hanya ancaman yang terasa seperti belati tipis menekan kulit. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikannya. Tangannya sedikit gemetar saat menyimpan ponsel itu ke laci. Di seberang meja, Reza sedang fokus ke layar. Ia bahkan tidak sadar bahwa wajah Rani berubah pucat. Beberapa hari berikutnya, pesan-pesan serupa kembali datang. Kadang siang, kadang malam. Isinya berbeda-beda, tapi nadanya sama. Mengintimidasi, menyudutkan, memperingatkan. "Suamimu pantas tahu. Malam lemburmu terlalu sering. Reza bukan milikmu." Rani mulai gelisah. Di rumah, Ardi semakin diam. Beberapa kali Rani melihatnya menatap kosong ke layar laptop, tak bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rani mulai menyadari sesuatu. Ardi juga menyembunyikan sesuatu. Lalu pada suatu siang, Reza memanggil Rani turun ke luar gedung. Suaranya tegang. "Aku dapat email dari HR," katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. "Ada laporan tentang kita. Tentang hubungan yang dianggap melanggar etika." Rani memandang layar itu dengan napas tertahan. Kata-kata di email singkat, tapi jelas. Laporan internal anonim. Investigasi akan dilakukan. Pihak HR akan memanggil satu persatu. "Kita harus berhenti," ujar Reza, nadanya datar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka. "Sebelum semuanya hancur." Tapi Rani tidak langsung menjawab. Ia berdiri di selasar gedung tinggi, di antara orang-orang lalu lalang,
dan angin yang mendesis membawa hawa panas siang hari. Rasanya seperti dunia mengecil. Di halaman luas gedung ini, Reza, rahasia mereka, semua berubah jadi ruangan sempit yang perlahan menutup dari semua sisi. Aku udah terlalu jauh buat mundur, Za, ucap Rani akhirnya. Bukan karena aku nggak takut, tapi karena aku nggak lagi tahu siapa yang benar dan siapa yang nggak. Reza menatapnya. Diam. Lalu menghela napas dalam. Dan di sanalah, tanpa aba-aba, berdiri seseorang. Ardi. Wajahnya datar. Matanya tidak marah, tapi juga tidak kosong. Ia menatap mereka seperti seseorang yang sudah tahu semuanya, tapi memilih untuk menunggu hingga kebenaran menyusun dirinya sendiri. Kamu lupa bawa dompet, katanya pelan, lalu menyerahkan dompet itu pada Rani. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap tenang. Aku nemu di meja makan. Kupikir kamu butuh. Reza menunduk. Rani membeku. Tak ada kemarahan. Hanya senyap yang lebih menyakitkan dari teriakan. Setelah itu, Ardi berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua, membiarkan rasa dingin di siang panas menyusup masuk, bersama rasa bersalah yang tak bisa diredam lagi. Dan untuk pertama kalinya, Rani merasa, inilah saatnya semuanya runtuh. Malam itu, ia tidak pulang ke Depok. Ia duduk di halte busway di Duku Atas, menatap lampu-lampu kendaraan yang lalu lalang seperti arus waktu yang tak bisa dia kejar lagi. Reza tidak menghubunginya malam itu. Dan untuk pertama kalinya juga, Rani bersyukur. Karena ada rasa sakit yang memang harus dijalani sendiri. Karena inilah saatnya semuanya berubah. Dan ia tahu, kisah hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Tapi ia belum tahu, bagian paling menggetarkan justru belum dimulai. 3 hari berlalu sejak peristiwa di luar gedung. Rani tak banyak bicara di kantor. Ia bekerja dalam senyap, menyelesaikan laporan dengan mata lelah dan kepala berat. Reza pun menjaga jarak. Tak ada candaan, tak ada kopi titipan. Yang tersisa hanya keheningan kaku di antara mereka, seperti dinding kaca yang tak terlihat tapi tebalnya menyiksa. Di rumah, Ardi tetap tenang. Terlalu tenang. Ia tidak bertanya. Tidak juga menyinggung apapun soal pertemuan itu. Tapi sikapnya berubah. Lebih banyak waktu di luar. Lebih sering membawa laptop ke kedai kopi. Pulang larut malam tanpa penjelasan. Rani ingin bertanya, tapi bibirnya selalu tertahan. Mungkin karena rasa bersalah. Mungkin karena takut kebenaran akan membuka luka yang lebih dalam. Hingga suatu malam, saat Rani sedang menyortir file pengeluaran Q1 di ruang tengah, ponselnya kembali bergetar. Satu pesan baru. Nomor yang sama. Kamu kira ini tentang cinta? Jantungnya berdegup. Tapi sebelum ia sempat merespons, muncul satu pesan lagi. Kali ini, dengan foto. Sebuah tangkapan layar email internal, yang ternyata bukan hanya tentang dia dan Reza, melainkan juga tentang laporan keuangan perusahaan. Data-data sensitif. Laporan audit palsu. Manipulasi kecil-kecilan yang selama ini Rani dan Reza pikir hanya perapihan angka. Dan satu baris kalimat yang membuat tubuh Rani merinding. Mereka akan tahu siapa yang kamu lindungi. Rani berdiri perlahan. Nafasnya tercekat. Ia tahu benar file itu. Ia tahu siapa yang menyusun laporan tersebut. Dan ia tahu, hanya ada satu orang yang punya akses ke dua hal, riwayat pribadinya, dan laporan keuangan internal. Ia membuka laptop, mencari histori dokumen. Tangan gemetar. Dan ketika ia masuk ke folder backup lama yang sempat dikira terhapus, ada satu file baru, Kuningan_case PDF. Dibuka 2 hari lalu. Oleh user, N.Adisti. Rani terpaku. Nadia Adisti. Staf baru yang ditempatkan di divisi compliance 2 bulan terakhir. Pendiam, cepat belajar. Dan dulu sering bertanya hal-hal teknis kecil pada Reza. Ia tak pernah curiga. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Nadia tahu. Dan Nadia menyusun semuanya diam-diam. Rani segera menelusuri lagi. Email, file, bahkan log sistem. Lalu ia menemukan bukti kecil lain. Login jam 23.48, 2 malam lalu. Lokasi, kantor. IP terdaftar atas nama perangkat Nadia. Dan satu pesan terakhir masuk. Kamu boleh jatuh cinta.
Tapi jangan sampai lupa bahwa kamu sedang diawasi. Besoknya, di kantor, Rani menunggu Nadia di pantry. Hanya mereka berdua. Suasana mencekam. AC mendesis pelan di atas kepala. "Kenapa?" tanya Rani pelan. Nadia menatapnya, menaruh gelas kopi di meja, lalu menjawab dengan suara nyaris datar, tapi penuh tekanan. "Karena kamu bukan korban bak Rani. Kamu bagian dari sistem yang rusak. Dan kalian, kamu dan Reza, menutupinya dengan romansa." Ia tertawa pendek, sinis. "Kamu pikir aku ngelapor karena cemburu? Bukan. Ini soal integritas. Soal uang perusahaan yang bocor. Dan kalian main cinta di atas itu." Rani terdiam. Dunia seperti terbalik. Nadia melanjutkan, matanya menajam. "Kamu tahu berapa banyak kontrak fiktif yang disetujui Reza karena tekanan dari atas? Kamu pikir kamu cuma manipulasi angka kecil? Salah. Itu fraud. Dan kamu bagian dari itu." Rani merasa dadanya ditarik paksa ke dalam lubang gelap. Selama ini, Reza menutupinya? Atau, lebih buruk, ia tahu dan membiarkan? "Aku sudah kirim semuanya ke kantor pusat," bisik Nadia. "Dan kamu Mbak, sebaiknya siap." Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Pikirannya kusut. Antara cinta, kebohongan, dan rasa percaya yang mulai runtuh. Ia ingin menelepon Reza, tapi tak tahu harus mengatakan apa. Dan saat ia membuka email kantor malam itu, satu pesan muncul di kotak masuknya. Dari Reza. Subjek, "Maaf. Tapi kamu harus tahu semuanya." Pesan itu dibuka. Panjang. Penuh pengakuan. Tentang bagaimana sejak awal Reza tahu ada yang salah di laporan audit. Tentang tekanan dari manajemen. Tentang Nadia yang sejak awal sudah mencurigai. Tentang perasaan bersalah yang ia sembunyikan. Dan terakhir, "Aku mencintaimu. Tapi aku juga pengecut. Aku menutupi semua ini karena takut kehilangan. Tapi sekarang aku sadar, yang kita lakukan salah. Bukan cuma pada Ardi, tapi pada seluruh hidup kita sendiri." Rani menutup laptopnya. Air matanya jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena akhirnya semua topeng runtuh sekaligus. Dan kini, ia harus memilih. Bertahan dalam kebohongan, atau hancur untuk membangun ulang hidupnya dari reruntuhan. Namun malam belum selesai. Karena besok, untuk pertama kalinya ia akan dipanggil oleh HR. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit mendung, seolah menggantungkan sesuatu yang belum tuntas di atap kota. Di lantai 21, suasana kantor senyap. Rani datang lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di meja, membuka file terakhir yang ia kerjakan, tapi jari-jarinya hanya diam di atas keyboard. Tak lama, panggilan itu datang. "Bu Rani, diminta ke ruang meeting sekarang," ujar staf HR dengan suara datar. Ia berdiri, tak membawa apapun kecuali satu map berisi data yang belum ia serahkan. Laporan asli, tanpa manipulasi. Laporan yang selama ini ditutupi. Laporan yang, jika diserahkan, bisa menenggelamkan nama-nama besar di balik struktur perusahaan. Di ruang meeting, Nadia sudah duduk, tenang. Di sebelahnya, 2 orang dari kantor pusat. Dan 1 orang berseragam coklat dengan emblem Polda Metro di dada. Reza tak ada di sana. Rani duduk, membuka map perlahan, menatap wajah-wajah yang mengamatinya tanpa ekspresi. Ia berbicara. Dengan suara yang sempat bergetar, tapi semakin lama semakin mantap. Ia ceritakan semuanya. Tentang laporan palsu, tekanan dari atas. Bagaimana Reza mencoba melindungi semua orang dengan memanipulasi data. Ia tak menyangkal peran dirinya. Ia mengaku. Dan di akhir, ia letakkan flash disk kecil di atas meja. "Di sini ada file backup, dengan timestamp. Bisa cek sendiri." Hening. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pelukan. Hanya sepasang mata Nadia yang, untuk pertama kalinya, tampak tidak marah, melainkan lega. Sore itu, Rani naik KRL pulang ke Depok. Di tangannya, ada amplop berisi surat pemutusan hubungan kerja. Pihak perusahaan memutuskan untuk tidak membawa kasusnya ke ranah hukum. Dengan syarat, ia harus keluar, menyerahkan seluruh data, dan tidak berbicara ke media. Ia menerima.
dengan tenang. Sampai di apartemen Depok. Ardi sedang duduk di ruang tamu. TV menyala tapi tak ditonton. Saat mendengar pintu dibuka, ia menoleh sebentar, lalu kembali diam. Ia tak menyapa, tak bertanya, seolah sudah tahu segalanya. Rani mendekat, duduk di sofa sebelahnya. Diam. Mengatur nafas. Menyusun kata-kata. "Aku minta maaf," ujar Rani. Suara lirihnya menembus keheningan. Ardi mengangguk pelan. "Aku juga." Kalimat itu menggantung, dan entah mengapa, justru membuat air mata Rani jatuh. Bukan karena luka, tapi karena pengakuan yang tulus bisa terasa lebih menusuk daripada kemarahan. Ardi berdiri, lalu berjalan ke dapur. Ia mengambil 2 cangkir teh, meletakkannya di meja, dan duduk di seberang Rani. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling menatap. "Aku juga salah, Ran," kata Ardi. "Aku kehilangan arah, tapi malah diam. Aku lihat kamu makin jauh, tapi aku nggak berjuang." Rani mengangguk, air matanya makin deras. "Jadi, apa kita masih bisa diperbaiki?" tanya Ardi lirih. Rani menghela napas panjang, seperti menyiapkan tubuhnya untuk keputusan yang sudah terlalu lama ditunda. "Aku nggak tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau terus hidup dalam rasa salah." Rani menatapnya. Mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tak ada yang menunduk. "Kalau kita sama-sama jatuh," kata Rani pelan, "mungkin kita juga bisa sama-sama bangkit. Tapi tidak harus bersama." Ardi tersenyum kecil. "Iya, mungkin begitu." Hening beberapa saat, karena kadang, cinta tidak harus dimiliki. Kadang, kesalahan tidak harus ditebus dengan dendam. Dan hidup memang tak selalu harus kembali seperti semula. Cukup kembali jadi milik sendiri. Akhir adalah bentuk lain dari awal. Dan kali ini, Rani memilih awal yang jujur. Sekalipun harus sendirian. Beberapa bulan berlalu. Rani bekerja di koperasi kecil milik komunitas perempuan di Jogja, membantu ibu-ibu mengelola keuangan mikro. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia mulai menanam cabai di balkon kecil rumah kontrakannya. Sendiri, tapi tidak sepi. Ardi, mereka berpisah baik-baik. Tidak dengan benci, tidak dengan saling menyalahkan. Hanya 2 orang yang akhirnya mengakui, cinta mereka tidak lagi bisa bertumbuh di tanah yang lama. Kadang mereka masih bertukar kabar. Kadang diam. Tapi tidak ada lagi rasa saling menuntut. Yang tersisa hanya doa dalam hati. "Semoga kamu baik-baik saja." Dan Reza? Ia juga keluar dari perusahaan lama. Suatu kali, ia mengirim pesan pendek. Rani tidak membalas. Tapi ia menyimpan pesan itu sebagai pengingat bahwa ada rasa yang pernah tumbuh. Dan seperti kopi yang terlalu lama dibiarkan dingin, pada akhirnya, tak harus diminum sampai habis. Hidup tidak selalu memberikan akhir yang utuh. Tapi kadang, dalam kehilangan yang perlahan diterima, kita belajar menemukan diri kita kembali. Dan itu lebih dari cukup.